Shalom Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya bawa satu pastor message buat kita semua, kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan beri judul pengenalan yang palsu. Nah, bagaimana itu pengenalan yang palsu? Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengenal Allah kita bisa mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita bisa mengenal Dia karena Dia adalah juru selamat kita, tetapi kita juga bisa menyangkal Dia melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengenal Allah tetapi menyangkal di dalam perbuatannya? Kita akan baca di dalam Titus 1 ayat 16 berkata demikian. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak orang bisa mengenal Allah dengan benar, tetapi apakah mereka sudah melakukan janji-janji Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan dengan baik? Mereka tidak menyangkal Allah itu sendiri melalui perbuatan-perbuatan mereka. Banyak orang kita melihat bahwa kenal Allah, ya kenal Allah, tetapi di dalam kelakuan mereka, di dalam perbuatan mereka seringkali menyangkal Allah itu sendiri. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengenal Allah tetapi menyangkal di dalam perbuatannya? Yang pertama, kita melihat di dalam Titus 1 ayat 10 dikatakannya demikian. Hidup tidak tertib dan omongannya sia-sia dan menyesatkan pikiran orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita koreksi hidup kita. Apakah saat ini kita hidup tidak tertib? Kalau hidup kita tidak tertib, berarti kita bisa mengenal Allah tetapi menyangkal di dalam perbuatan kita. Kita harus sebagai orang yang mengenal Allah, hidup kita harus tertib Bapak Ibu sekalian, dan omongan yang tidak sia-sia dan menyesatkan pikiran orang. Seorang yang mengenal Allah yang benar, omongannya bisa dipercaya, perkataannya perkataan yang baik, yang tidak menyesatkan pikiran-pikiran orang lain. Jadi kita yang mengenal Allah yang benar adalah perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang baik, yang tidak menyesatkan pikiran orang lain. Nah, ciri orang yang kedua dikatakannya di dalam Titus 1 ayat 11, pengacau, ya. Mereka yang pengacau, banyak keluarga mengajar yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan. Seorang yang mengenal Allah tetapi di dalam perbuatan mereka, ya, mereka berbicara, berkata-kata, membuat kekacauan, ya, merusak rumah tangga orang, bergosip, ya, menyatakan orang yang salah padahal dia yang salah gitu. Jadi perbuatan yang tidak baik. Apalagi dikatakan di sini pengacau banyak keluarga, artinya pemecah belah keluarga yang baik, ya. Kemudian dikatakannya bahwa mengajar yang tidak benar untuk mendapat keuntungan. Nah, banyak kita yang mengenal Allah, tapi waktu kita mengajar, kita mengharapkan upah. Nah, ini dikatakan bahwa kita mengenal, tetapi kita menyangkal Dia, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita jangan seperti orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita harus punya perkataan yang baik, tidak mengacau rumah tangga orang lain, dan kita mengajar dengan sukarela tanpa ada satu upah yang harus kita terima. Karena upah kita sebenarnya sudah ada yang disediakan oleh Tuhan, yaitu upah kita adalah nama kita tercantum di dalam buku kehidupan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang mengenal Allah tapi menyangkal dalam perbuatannya, yaitu di dalam Titus 1 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Ucapannya mengutuki, ajarannya dongeng, dan hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Nah, ucapannya mengutuki. Orang yang mengenal Allah tetapi punya perkataan-perkataan yang tidak baik. Dari mulutnya keluar bukan berkat, tetapi dari mulutnya adalah keluar kutuk bagi orang lain.
suka mengutukin orang lain, bukan suka memberkati orang lain. Nah, ini adalah tandanya orang yang mengenal Allah dan menyangkal di dalam perbuatannya. Kemudian dikatakannya bahwa ajarannya dongeng. Ajaran-ajaran yang dilakukan, yang dikatakan sama orang itu merupakan semua dongeng-dongeng, bukan firman Tuhan. Mungkin ada sedikit firman Tuhan yang masuk, tetapi pada dasarnya itu adalah dongeng. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu harus ada tentang kebenarannya, harus ada tentang keselamatannya, harus ada tentang kehidupan yang kekal. Sehingga orang waktu mendengar kita berbicara, orang bisa mengerti akan kehidupan yang kekal itu. Bukan yang kita ajar adalah dongeng demikian. Nah, kemudian dikatakannya bahwa hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Jadi hukum manusia yang berpaling dari kebenaran itu adalah perkataan-perkataan yang tidak baik. Hukum yang sudah ditentukan itu berpaling pada kebenarannya. Artinya hukum itu disesatkan. Nah, orang yang demikian, orang yang mengenal Allah demikian tetapi menyangkal dalam perbuatannya adalah orang-orang yang punya ciri demikian. Jadi hidupnya tidak teratur, omongannya sia-sia, menyesatkan pikiran orang, ya, pengacau, perkataannya mengacau banyak rumah tangga orang lain. Kemudian hidup mengajar untuk memperoleh satu keuntungan. Kemudian dikatakannya perkataannya mengutuki bukan memberkati, dan acaranya menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Inilah apa yang dikatakan di dalam Titus 1 ayat 16 tadi, dikatakannya bahwa mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ciri-ciri orang yang mengenal Allah, tetapi dalam perbuatannya menyangkal Dia. Ya, hidupnya keji katanya dan tidak sanggup untuk berbuat baik. Nah, kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, jangan kita termasuk di dalam kelompok yang orang-orang yang demikian, orang yang mengenal Allah tetapi di dalam perbuatannya dia menyangkal Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita harus mengenal Allah lebih sungguh-sungguh lagi dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup benar dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.